Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jauh sebelum zaman Yesus, para rabi Yahudi atau guru-guru agama orang-orang Yahudi telah membagi atau sudah sepaham bahwa seluruh hukum Taurat bisa diringkas dalam dua bagian: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu bisa kita lihat dalam kitab Ulangan 6 ayat 5, atau juga dalam kitab Imamat 19 ayat 18. Sehingga seluruh hukum Taurat yang jumlahnya 600-an itu dibagi dalam dua bagian itu. Karena itulah ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mau mencoba Yesus, apakah paham yang sama itu juga dikenal oleh Yesus? Bahwa seluruh hukum Taurat terdiri dari dua bagian besar saja, diringkas dari dua bagian besar. Yang baru dari pengajaran Yesus hari ini adalah yang berbeda dengan rabi-rabi orang Yahudi. Yesus menempatkan kedua perintah ini saling berkaitan, tidak dipisahkan. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua sama posisinya. Itu berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita mengasihi Allah dan kasih kepada Allah itu total, penuh, karena kita telah menerima kasih yang sama, penuh dari Allah, maka kasih kepada Allah itu mengalir menjadi nyata di dalam kasih kepada sesama. Barangkali ketika kita ada di dalam situasi gembira, sukses, bahagia, tidak terlalu sulit mengasihi Allah. Tetapi ketika kita menderita, gagal terus, merasa sepi, kering hidup rohani, maka menjadi berat untuk mengasihi Allah. Ketika kita diterima oleh teman, diampuni, dimaklumi, dipahami, merasa saling meneguhkan dalam pertemanan, mungkin tidak sulit kita mengasihi sesama. Tetapi ketika kita ditolak, disakiti, dihina, difitnah, apakah masih dengan mudah kita mengasihi sesama? Pengalaman Rut dalam bacaan pertama mengungkapkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama menyatu dalam dirinya. Meskipun ia diberi kebebasan oleh mertuanya, silakan pergi karena suamimu telah meninggal. Tetapi Rut dengan penuh keyakinan merasa bahwa dalam diri Naomi dan bersama dengan bangsa Israel, ia mengalami telah dikasihi dan diterima. Maka jelas kita mendengar tadi, bangsamu adalah bangsaku, Allahku adalah Allahmu. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga kita sungguh merasa mengalami Allah telah mengasihi kita dengan sepenuh-penuhnya, dan karena itu kita ingin juga mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya dalam diri sesama yang kita jumpai setiap hari. Semoga demikian. Amin.